Halo semuanya, what happened dimanapun kalian berada, selalu ceria dan smile, jangan lupa ngopi, mari kita lanjut saja alur cerita filmnya. Prikitiu. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang anak muda yang kasep bernama Lu Fei. Setiap malam dia selalu pergi ke tempat kriminal untuk mencari mangsanya. Di tempat kasino inilah dia mencari mangsanya tersebut dengan memperhatikan para bos-bos yang berjudi di sana. Akan tetapi dia melihat pria bernama Tuan Wang untuk diajak dalam permainan kartunya. 这种人最容易上钩。怎么玩？ Setelah berhasil membujuknya, sehingga Tuan Wang pun menerima ajakan permainannya tersebut. Di awal permainan, Lu Fei sengaja mengalah dari Tuan Wang untuk sekedar memancingnya saja. Dan benar saja Tuan Wang merasa senang dengan kemenangan pertamanya. Karena penasaran, Tuan Wang pun ingin mencoba menggandakan taruhannya. Tentu itu membuat Lu Fei senang karena sudah berhasil memancing mangsanya tersebut. Sehingga uang yang ada di dompet Tuan Wang digasak habis oleh Lu Fei sampai tak tersisa. 这次就算了。 Setelah uangnya habis, dia pun menyesal dengan perbuatan yang telah menguras dompetnya. Bahkan mungsang-mangsing kepada Lu Fei untuk mengembalikan uang. Selesai dari kasino, terlihat Lu Fei pergi ke suatu tempat untuk membeli kantong darah. Kantong darah tersebut dia selalu rutin memberikan kepada direktur yang terbaring lemas dan dia hanya merawatnya dengan seorang diri di rumah ini. Singkat cerita, keesokan malamnya, dia yang sedang di tempat kasino tiba-tiba disapa oleh kita panggil saja Namlung. Dia mengajak Lu Fei untuk berjudi. Sempat menolak namun akhirnya setelah melihat uang 1 juta di hadapannya. Sehingga dia pun dengan pede menerima perjudian tersebut. Permainan yang si Namlung berikan adalah dengan cara melemparkan sebuah koin. Dia pun mencari tempat yang sesuai untuk melemparkan koinnya itu. Alhasil Lu Fei tidak mendapatkan keberuntungannya kali ini. Lu Fei baru sadar kalau Namlung adalah orang yang memiliki tempat kasino ini. Karena tahu Lu Fei selalu ke tempatnya, dia mengejek Lu Fei kalau dia menipu pengunjung dengan trik kartu murahannya tersebut. Karena permainan selesai, dia berhutang 1 juta kepada Namlung. Namun dia memberikan Lu Fei kesempatan dalam waktu 7 hari untuk membayar hutangnya tersebut. Namlung yang pulang bersama anak buahnya, Lu Fei, karena penasaran mencoba mengikutinya. Tak lama kemudian ada seorang wanita cantik yang melompat dari pagar rumahnya Namlung, sehingga Lu Fei yang penasaran pun mencoba mengikutinya. Dia panggil saja Santi, mantan saya dulu waktu sekolah. Santi merupakan putrinya si Namlung dan dia sengaja kabur dari rumah. Ternyata Santi mengetahui hutangnya Lu Fei kepada ayahnya. Karena tahu Lu Fei tidak akan mampu melunasi hutangnya, Santi meminta Lu Fei agar mau menculiknya. Mendengar ide gila tersebut, spontan dia pun pergi dari sana. Sesampainya Lu Fei di halaman rumahnya, tiba-tiba Santi mengikutinya di mana dia melepaskan rambut palsunya. Jika Santi check-in hotel, ayahnya pasti akan mengetahui keberadaannya sehingga dia menginap di rumah Lu Fei untuk malam ini saja. Sebagai tamu, tentu Santi kepo dan menyapa burung cangkurilengnya si Lu Fei. Di situ Santi kepo dengan pintu ruangan, namun Lu Fei melarangnya dan mengatakan, "Lamun kaimah batur tong nehernya." Sebelum keluar, Lu Fei memeriksa keadaan direktur dan mengetahui kalau kantong darahnya sudah mulai habis sehingga dia bergegas membelinya. Namun si kasir mengatakan kalau darah sekarang susah didapatkan, namun tiba-tiba Lu Fei diculik oleh anak buahnya si Namlung. Di sana Namlung mengatakan kalau dia menghitung bunganya per jam. Dia menulis bunganya di bagian organ-organ tubuh Lu Fei sehingga membuat dia ketakutan, bahkan melakukan sidik jari sebagai perjanjian. Saat pulang, dia terlihat sangat panik dan karena kesal terhadap sikap ayahnya si Santi, Lu Fei memaksa Santi agar keluar. Dengan cepat, dia membuka bajunya lalu menghapus semua angka yang ada di tubuhnya menggunakan air. Seketika dia teringat dengan perkataannya Santi, dan dari situlah dia tahu apa yang harus dia lakukan, yaitu dengan menculiknya si Santi. Santi bertanya bagaimana dia menculiknya, dan dengan kecerdasan Lu Fei, dia pun mulai merancang skenario bagaimana cara dia menculik si Santi. Dimulai membawa baju Santi, lalu melemparkan ke halaman rumah ayahnya. Kemudian menyandra Santi dan memotretnya, lalu dikirimkan ke email ayahnya.
Mereka meminta tebusan senilai 10 juta, menurut Santi lebih besar akan lebih seru. Lantas Lu Fei pun bertanya kenapa dia ingin sekali diculik. Dia pun mengatakan bahwa seekor burung yang ada di dalam sangkar sama saja mati. Mereka menunggu pesan email namun belum ada kabar juga. Untuk itu Lu Fei memutuskan untuk mengamati di sekitaran rumahnya Namlung. Tak lama dia mendapatkan sinyal dari direktur sehingga dia dengan cepat pulang lalu memeriksanya. Santi memasak makanan untuk mereka berdua. Ibunya yang dulunya sibuk bekerja sehingga tidak ada waktu buatnya. Dan bagaimanapun dia sebagai perempuan harus pintar dalam memasak. Merasakan dagingnya masih segar, ternyata itu adalah burung cangkurileng peliharaannya yang sudah dimasak oleh Santi. Melihat hal tersebut dia pun kecewa dan mengangkat meja makan. Kemudian terdengar suara orang lain yang menuju ke rumahnya. Ternyata itu adalah Namlung yang ingin memeriksa tempat ini. Sontak Lu Fei yang panik pun dengan cepat menyembunyikan Santi agar mereka tidak melihatnya. Di sana Namlung tidak menemukan apapun yang mereka cari. Setelah mereka pergi, Lu Fei melihat direktur yang terjatuh hingga Santi yang kepanikan. Dengan cepat dia merawat luka lama yang ada di kakinya. Akhirnya Santi pun mulai tahu dengan kantong darah yang selalu Lu Fei simpan. Lu Fei menjelaskan alasan dia merawatnya karena dia sudah berhutang budi kepadanya. Dulunya dia adalah anak yatim sehingga dia dibesarkan oleh direktur bahkan membiayai sekolah sampai SMA. Lu Fei membuat kesalahan yang membuat para sponsor berhenti membayar anak-anak di panti. Demi untuk memberi anak-anak makan, direktur harus memulung di sebuah pabrik kimia. Dan dari situlah dia mulai terinfeksi penyakit hematologi atau kelainan darah. Setelah sharing dengan kehidupan mereka masing-masing, mereka mendapat pesan bahwa Namlung menerima ajakan permainannya Lu Fei. Kemudian mereka menghubungi polisi. Karena rencana tidak sesuai, maka ditakutkan polisi mengira kalau penculikan ini hanyalah sebuah rekayasa atau bohongan. Singkat cerita, enjing pagi pun tiba. Terlihat mereka berdua pergi ke suatu tempat. Santi keluar sedangkan Lu Fei di dalam mobil. Lalu muncullah sebuah pesan dari Namlung yang ingin tahu keadaan Santi saat ini. Muncullah ibu-ibu yang tidak sengaja menabrak mobilnya dari belakang sehingga dia meminta maaf kepadanya. Dengan berlagak tidak mendengar dan sibuk sedang menelpon, dia menyuruh si polisi untuk urus saja dia ke asuransi. Kemudian menghampiri Santi karena ayahnya ingin berbicara dengannya. Lu Fei meminta Santi berbicara dengan ayahnya sesuai apa yang dia perintahkan. Dengan aktingnya, dia berbicara dengan ayahnya tersebut seolah-olah benar diculik. Dengan waktu yang sebentar, karena jika mengucapkan satu kata lagi, mereka akan curiga. Akhirnya Namlung akan menuruti kemauannya. Santi meminta Lu Fei untuk mengantarkannya ke puncak Gunung Mingjin, tempat di mana ayahnya mengajak dia saat waktu kecil. Di sana, Santi menikmati udara segar di mana Lu Fei mengatakan jika ini selesai, polisi akan terus mengawasinya karena tebusan uang dari ayahnya. Yang karena Santi sudah menyimpan rasa cinta, dia pun merelakan mulutnya disantap olehnya di malam yang tiisen ini. Di tempat lain Namlung menyiapkan uangnya untuk sebagai tebusan. Di sana Namlung membawa uang tersebut ke tempat hiburan. Sesuai yang dikatakan Lu Fei, dia dimintai agar pergi ke lantai atap lalu kemudian melemparkan uang tersebut ke bawah. Menggunakan motor matic, Santi akhirnya mengambil uang itu kemudian masuk ke dalam mobil Lu Fei untuk pergi dari sana. Baru saja akan menancap gas, tiba-tiba mereka dihadang oleh seorang pemuda yang sedang tinggi. Dia memberikan komik dewasa kepada Lu Fei dan memperhatikan terus Santi yang berada di belakangnya. Perlu diketahui, Santi memiliki kembaran dan si pemuda ini adalah pacar dari adiknya. Oleh sebab itu, Santi tidak ingin berurusan dengannya. Lu Fei terus terang saja bahwa dia pernah kalah saat taruhan dengan ayahnya, sehingga kali ini dia harus memenangkannya. Santi yang kecewa karena ini permainannya pun meninggalkan Lu Fei di sana. Saat dalam perjalanan, Lu Fei mendapati masalah dengan radionya yang membuat dia tidak konsen dalam menyetir. Yang akhirnya mobilnya menabrak ke pinggir jalan. Tersadar karena mendapat pesan yang memberitahu kalau direktur sedang krisis dan dilarikan ke rumah sakit. Saat menunggu di luar, ada sebuah berita yang mengabarkan ditemukannya korban perempuan dan ternyata itu adalah Santi yang selama ini dia culik. Yang akhirnya dia sadar kalau dia sudah ditipu. Dalam permainan ini dia menjadi penculik asli dan sang pembunuh. Dan sekarang dia harus kehilangan direktur yang menghembuskan nyawa terakhirnya. Dengan apa yang menimpanya, Lu Fei pun merasa stres dan harus melihat rekaman video direktur yang terakhir kalinya.
Setelah 3 hari, Santi kembali ke sini. Dia menjelaskan adiknya mati bukan karena dibunuh. Saat itu, Santi melihat adiknya di kamar mandi yang terus melakukan kebiasaan buruknya dengan mengkonsumsi barang haram. Tidak sengaja, ayahnya membuat adiknya terpental dan akhirnya membuat kepalanya tidak gor. Oleh sebab itulah adiknya meninggal. Yang akhirnya ini permainannya si Namlung. Dia mengatur permainan karena selama Luffy selalu ke tempat kasinonya, itu menarik perhatiannya. Sehingga dengan kecerdasan Luffy, Namlung mampu menjalankan permainannya dengan mulus. Setelah meminum anggur yang diberikan Santi, Luffy pun pingsan dan mengatakan bahwa dirinya sudah kalah. 也许我的人生从来没有开始过。 Terlihat Luffy duduk berhadapan dengan Namlung. Dia menjelaskan semua skenario yang dia mainkan. Semua yang Luffy lihat semata-mata agar membuatnya keliru. Setelah mendengar semua penjelasan Namlung, Luffy mengatakan bahwa direktur secara praktis dibunuh oleh dirinya. Tidak terima dengan kematian direktur, sosok orang yang berjasa dalam hidupnya. Keesokan harinya, Luffy dari atas gedung menghubungi Santi bahwa dia sudah membeli 2 tiket ke Brazil bersamanya. Santi rupanya adalah seorang direktur di perusahaan ayahnya. Sepanjang malam, dia terus kepikiran dengan perkataan Luffy sampai akhirnya dia memutuskan ke bandara untuk menemuinya. Sementara itu, Luffy menghubungi Namlung dan mengatakan dalam permainan ini dia memilih kepala. Berkat gelang pelacak yang diberikan Luffy, akhirnya dia berhasil menemuinya. Di sana Santi marah kepadanya. Dia menyadari bahwa Luffy ingin dia agar naik ke pesawat sehingga ayahnya percaya kalau dia sudah diculik. Luffy meratapi koinnya dalam permainan ini. Dia benar-benar harus memenangkannya. Di saat yang bersamaan, Namlung dan beberapa anggota polisi tengah menggerebek salah satu kamar hotel. Mereka menangkap pemuda yang merupakan pacar adiknya Santi yang menggelapkan uang. Dari kejauhan, Luffy menunjukkan koin yang akan dia lempar. Dia memberikan kode agar dia melihat ke bawah dan benar saja gambar yang Luffy pilih berada di atas. Setelah itu Namlung dibawa oleh polisi untuk melakukan penyelidikan. Semua permainan ini Luffy lakukan agar kepolisian membuka kembali kasus penculikan. Dia tahu kalau kematian direktur bukanlah sebuah kecelakaan, jadi Namlung harus menerima semua akibatnya. Dan bagaimanapun dia harus menang. Sempat kecewa kepada Luffy, kemudian dia memberikan tiket ke Brazil bersamanya. Setelah berada di Brazil, mereka akan foto bareng sama Om Ronaldinho lalu menikmati secangkir kopi kupu-kupu. Tamat bagaikan ranting kering yang mudah dipatahkan.